Nah, masalahnya inovasi itu baru bisa kita lahirkan baik kalau kita punya referensi, punya data. Setuju. Tidak ada orang bisa menang dengan orang yang punya data, yang menguasai data, yang kreatif, yang lain tidak menang. Kalau judi apa itu udahlah, tak usahlah. Iya, betul. Mana ada orang kaya karena judi? Tunjukkan saya orang mana yang kaya karena berjudi. Dengar tu, kawan-kawan. Tak ada judi tu. Judi tak bikin kaya. Kita tu hidup jangan punya atau gengsi, malu. Gengsi ya. Itu hilangkan dulu itu. Ya. Hilangkan dulu. Ya. Naik setom, ngelindas sek batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di Melayu TV. Kembali lagi bersama saya Rio Tingander. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini bukan main-main. Perjalanan karir, perjalanan politik. Sudah pasti kita kenal. Sangat wise, bijaksana, ya, dan tentunya baik hati. Siapa lagi kalau bukan Pak Sultan Majid. Selamat datang Bapak di Melayu TV. Yes. Selamat datang. Dah main-main dah. Silaturahmi lah ibarat ke tempat kami. Ya. Gimana Pak kabar? Sehat kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Karena dengan menjaga silaturahmi atau orang dolok tu manjangan umur. Manjangan umur ya. Betul. Nah, jadi itulah kita bersilaturahmi lah kawan-kawan. Biar panjang umur kita. Rezeki pun banyak. Rezeki pun banyak, betul. Jadi macam mana ni Pak? Kesibukan sekarang ni apa sih? Ya, justru setelah selesai jabatan gubernur ni, saya malah kadang lebih sibuk. Kecuali Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu untuk keluarga. Yalah, family time lah ya. Mana? Kalau hari-hari lain ya sibuk sekali, apalagi sekarang ya. Sekarang ini kan waktunya pendekatan pada partai-partai ya. Betul, orang yang mau maju sebagai kepala daerah. Dan dekat pilkada itu kan, bulan Oktober. November. November bulan. Tapi pendaftarannya tanggal 27 Agustus, kampanye September, kemudian sampai November tanggal 27 hari H. Okey, pencoblosan ya. InsyaAllah. Semoga lancar-lancar lah, dilancarkan. Amin. InsyaAllah. Kita agak ni Pak, masuk ke bahas apa ya, masa lalu. Ini kalau kami dengar-dengar ni, dan baca-baca kak, Bapak ni pernah jual koran. Itu macam mana tu Pak cerita tu? Saya jual koran itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Sampai kuliah semester 7. Lama kak ya? Baru berhenti. Nah, setelah semester 7 itu ya menyelesaikan kuliah. Setelah itu jadi dosen. Dah habis dari semester selesai S1, seorang dosen. Berarti sekitar umur 25 sampai 30 tu. 24 saya sudah jadi dosen. Umur 24 dah jadi dosen? Ya, karena saya selesai waktu itu kan sistem SKS itu. Saya menyelesaikannya ya kurang lebih 4 tahun lah. Normal lah ya. Lalu tu 4 tahun susah. Kalau sekarang ni 3 tahun setengah pun bisa. Ya, 3 tahun pun akselerasi. bisa. Kan kalau dulu sistem SKS yang pertama. Berarti umur segitu 24 tu, itu dah langsung jadi dosen di? Saya selesai S1 31 Desember 1986. 86 ya. 7 Januari saya sudah jadi dosen. Langsung diangkat. Itu mohon maaf karena kami awam kali ya. Itu langsung diangkat ke atau Bapak nyalonkan diri ni? Ada penerimaan pegawai dosen. Nah, kebetulan waktu itu IP saya tinggi, jadi 3 lebih. Waktu itu cari IP 3 lebih itu susah. Ya, rata-rata 2,5 3 lebih itu, jadi ya boleh
dapat prioritas untuk jadi dosen. Berarti 3,5 itu pun udah cum laude lah bahasa sekarang nih. Udah mantap gitu kan? Nggak bisa dibilang gitu ya. Cum laude itu ada ukurannya, nilai-nilainya. Tapi yang jelas di atas 3 itu IP cukup tinggi. Di zaman itu ya? Ya. Oke. Dan memang dari kecil itu Bapak ini bercita-cita jadi gubernur itu. Memang dari kecil kan kita mimpi-mimpi. Jadi saya gubernur itu ya bonus ya. Karena saya waktu kelas 5 SD itu ditanya almarhum Pak Pedi Nataswarna, saya jual koran di pelanggan saya mau jadi apa, saya bilang karena saya jualnya di kantor wali kota, dia bilang mau jadi wali kota, itu aja. Oke, berarti wali kota itu benar-benar mimpi dari kecil ya? Iya, kita ditanya, mau cita-cita mau jadi apa, mau jadi wali kota, kan senyum-senyum aja dia kan, dia pikir kan tak mungkin kan, tapi udah kecil ini tapi satu yang harus kita pegang bahwa takdir itu tak pernah salah nemui pemiliknya. Betul. Pasti akan ada ya jalan ya untuk dia sampai pada pemiliknya. Oke. Dan kata orang rezeki pun ada yang tahu. Itu kan rezeki kan? Salah satu. Kalau saya lebih cenderung pada yang selalu saya sampaikan bahwa takdir itu tak pernah salah nemui pemiliknya. Itu aja. Setuju sih. Benar-benar. Nah, nih Pak, apa nama? Ini kan perjalanan karir politik Bapak ini kan lumayan, bukan lumayan sih, bisa dibilang dah sangat cemerlang lah, mentereng. Dari anggota dewan mulus, walkot mulus, gubernur pun mulus. InsyaAllah mulus terus ke depannya pun. Nah itu menurut Bapak yang paling berkesan atau yang bakal diingat lah? Yang pertama yang support itu pasti orang tua ya. Pasti. Saya sebetulnya ya waktu selesai masa jabatan gubernur itu wali kota mau kembali jadi dosen lah. Ya. Karena udah cukup lama kan. Anggota dewan 7 tahun, kemudian wakil 5 tahun, wali kota 10 tahun, itu udah 22 tahun ya. Nah cuma bapak saya itu ketika di rumah sakit, dia bilang, kau maju aja gubernur, menang kau. Dia bilang, udah maju aja, karena amanah ya. Beliau meninggal di rumah sakit, ya, karena amanahnya itu ya saya udah jalankan aja. Jalankan aja, ya udah menang, itu aja. Oke, berarti memang awalnya itu sebenarnya tidak mau, tapi karena amanah dari Bapak. Saya mau kembali jadi dosen waktu itu. Tapi karena Bapak suruh saya maju, ya udah maju aja. Iya. Dan nampak itu tuh feeling seorang Bapak, Pak. Ya kan? Ya, beliau kan juga sebetulnya politisi ya. Dia itu politisi juga, cuma sempat jadi pegawai Kementerian Agama, kemudian berhenti. Setelah itu ya itu aja. Ya. Nah, jumlah ini Pak, sekarang ini kan Gen Z milenial dengan istilah-istilah itu kan udah merebak. Nah itu kan jumlah Gen Z sama milenial itu kalau di total buat jadi pemilih ya di Kalbar ini hampir sekitar 61%. Nah itu apalah yang terlintas di benak Bapak kalau Gen Z milenial nih? Kita yang pertama program yang kita usung itu apa yang berkaitan, yang beririsan dengan dengan mereka ya. Nah, sehingga yang pertama itu ketika gubernur itu saya canangkan ya pertama pendidikan gratis untuk negeri gitu ya. Kemudian ketika jadi wali kota saya lihat ya fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan ya. Makanya ada ya tempat yang suka BMX ada, yang sepatu roda ada, yang mau mini basket ada, poli ada, semuanya. Jadi apa yang mereka butuhkan itu yang harus disiapkan. Betul. Supaya mereka bisa menyalurkan kreativitas, ya bakatnya, menyalurkan
ya hobinya kan gitu. Ya. Kalau e-sport tuh Pak, sekarang ini kan kalau e-sport ini kan lagi naik-naik daunnya nih. Ya. Tapi itu kayak kalau di Pontianak lah ya, atau di Kalimantan Barat itu kayak masih kurang difasilitasi. Apakah menurut Bapak e-sport tuh agak kita pandang sebelah mata gitu? Enggak, malah kita punya prestasi, kalau boleh dibilang atlet ya. Atlet, iya memang atlet sekarang. Berprestasi, Ya. banyak yang berprestasi. Dan saya pernah terima mereka, kemudian ada kegiatan-kegiatan juga, cuma perlu sosialisasi lebih itu lagi. Iya sih. Pengcap-pengcapnya, pengda-pengdanya harusnya bisa mensosialisasi. Iya. Dan itu kalau mau ada event-event sebenarnya itu nggak terlalu apa ya, di KP juga bisa kan, di mana bisa gitu. Iya sih. Kan di KP yang di Pendopo itu pernah. Ngadakan event. Iya. Oke. Dan itu kan kadang, kayak saya setuju tuh Pak, kalau sosialisasi tuh. Kadang orang tua nih mikir gini, apa ya anak aku di main game dolen, ya kan? Yeah. Nah, tapi itu kan sebenarnya kan hal-hal kayak gitu tuh udah bisa jadi atlet. Kita bilang udah jadi atlet segala macam. Nah, itu kan juga suatu pencapaian lah, achievement. Cuman kadang orang tua nih masih game tolen gitu. Nah, itu sosialisasinya tuh. Perlu Ya, kita pemahaman aja sebetulnya, Iya. pemahaman. Nah, ya kalau misal orang tuanya ya nggak bisa paham dan tak mau paham, dia kalau itu hobi dia di luar aja itu. Iya Sehingga sih. tidak menimbulkan ya pro kontra antara si anak yang hobinya itu dengan orang tua. Betul. Kalau itu memang perlu lah ya, pemahaman kita pun memahamkan orang tua kita pun perlu, ya kan. Kalau balik lagi ke ini Pak, ke perjalanan politik Pak. Kalau tekanan jadi wali kota, jadi gubernur itu besar sih tekanannya. Dan ada sih keluhan-keluhan dari keluarga? Enggak. Enggak ada. Enggak. Kayak Kita misal jalani ya, yang jelas obsesi kita itu ketika kita diberi tanggung jawab bagaimana bisa memperbaiki situasi dan kondisi. Oke. Ya, memperbaiki masalah-masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang banyak yang timbul itu di masyarakat, itu aja. Seperti waktu awal-awal gubernur ke kumuh kan, jalan nggak ini kan, yang ke jalan saya lebar-lebarkan, yang kumuh kita benahi ya. Iya sih. Itu. Dan keluhan itu tak ada ya dari keluarga dekat, kayak Enggak. misal anak bapak ni anak tolen gini tak ada di rumah. Enggak, saya nyantai aja. Gubernur itu jam 12 biasa saya udah balik dah. Nak balik rumah dah. Berarti betul nanti lah ya. Saya tanya, masih ada surat-surat yang mau ditandatangani, masih ada yang tamu yang mau didatangi. Kalau nggak ada, udah balik. Iya ya, berarti masih ada lah waktu. Karena jabatan politis itu tidak mengenal waktu. Oke. Jadi kalau ada jeda waktu kita bisa istirahat, gunakan. Jeda waktu bisa untuk keluarga, gunakan. Ya. Iya. Jadi jangan kita nunggu termenung sendiri di ruang kerja. Kan biasa kalau jam 12 sudah nggak ada tamu, tidak ada berkas, lalu kita nunggu balik nanti jam 4 bengong sendiri kan. Nah, bagus kita kan di rumah. Iya. Kalau ada yang mendadak berkas ada bawa ke rumah. Tapi kalau misal kalau itu diterapkan ke ke ASN, ke PNS bisa kira-kira? Bisa ke? Bisa. Misal kalau udah Yang jelas bagaimana beban berat apapun, kalau kita bisa memanage waktu, itu nggak ada masalah. Berarti balik lagi ke kemampuan kita. Yang jadi masalah kan ya beban kerja seakan-akan nggak ada waktu itu karena kita tak mampu memanage waktu. Ya. Berarti kalau udah selesai tugas, tanggung jawab segala macam, nah itu nak istirahat pun okey, kan? Satu yang saya tidak pernah lakukan ya. Setiap acara apapun acara, kecuali itu ya memang kondisi lapangan ya, saya tak pernah terlambat. On time.
mau orang udah datang tak datang, saya tetap jam 7, kalau acara jam 7, saya pastikan sebelum jam 7 saya sudah ada di ruangan itu. Biar tidak ada orang. Yeah. Nah, itu juga salah satu cara mengedukasi orang supaya tepat waktu. Nah, kalau udah cek aja di kantor gubernur, di mana-mana aja. Nah, sehingga mereka udah tahu kalau itu acara jam 7. Nah, biasanya yang saya protes juga tuh acara jam 8 misalnya. Dia ngundang saya jam 9. Oh. Nah, supaya nanti mulainya itu jam 9. Itu nggak betul. Nah, saya cek lagi. Itu jam berapa? Jam 8. Udah jam 8 saya datang. Biar dia mengundang saya jam 9. Supaya jangan sampai nanti orang kan tahu, oh dikiranya terlambat itu yang lain diundang jam 8 nih. Dia udah tahu orang nggak disiplin kan, nanti mulai jam 9. Nah, kita diundang jam 9 karena dia tahu kita di 9. Nanti kan dikira orang kan terlambat dari jam 8 ke jam 9 itu karena nunggu kita. Nah, itu nggak boleh. Saya nggak mau itu. Berarti memang Bapak ni tipe yang menurut saya tu pemimpin yang bukan cuma nyuruh tapi mencontohkan. Itu yang paling penting. Saya jadi dosen itu 13 tahun. 13 tahun. Tapi saya terlambat ngajar itu cuma 4 kali. Dan itu pasti ada alasannya. Kan? Karena hujan, dan saya waktu itu nggak pakai motor, nggak pakai mobil, pakai oplet aja. Karena hujan. Kalau yang lain-lain nggak. Nah, kita balik lagi ke Gen Z ni, Pak. Istilah-istilah Gen Z ni kan, karena kami masih muda ya, dan kawan-kawan pun masih muda, rata-rata penonton pun yang di sosial media tu pun masih muda. Nah, kan Bapak kan punya gak anak yang Gen Z lah, ya. Nah itu ada sih Bapak rasakan atau Bapak tengok perubahan, perbedaan lah antara yang Gen Z sama yang kakak-kakak. Jadi kebetulan anak saya tiga-tiganya masih itulah ya. Tapi yang harus dia lakukan menurut saya supaya dia punya daya saing, punya jiwa inovasi ya. Pertama dia harus yang dia tekuni apa, bidang apa. Dia harus tahu data, dia harus tahu perkembangan, dia tahu seluk-beluknya dan sebagainya. Dia harus tahu secara komprehensif. Ya. Nah, sehingga ketika dia mau mengimplementasikan kesukaan dia itu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, ya, dia harus punya data dulu. Nah, kebanyakan sekarang generasi muda itu dia hanya ngomong, hanya berdebat, tidak didukung data-data. Makanya ketika jadi gubernur itu yang saya bangun di provinsi itu adalah data analitik room. Jadi ada di situ ada data apapun ada yang sudah kita klasifikasikan. Oh, ada orang mau berdata tentang pariwisata ini, oh tentang ini, tentang ini. Ada semua. Ada semua ya. Nah, sehingga kalau orang yang ya misalnya hobi untuk mengembangkan pariwisata, dia tinggal itu aja. Oh, objek wisatanya ini apa? Ini sih yang disuka apa ya? Kemudian berapa sih misalnya mau hotel ya, bangun hotel. Ini tingkat hunian berapa sih dan sebagainya kan. Referensi ini yang penting. Baru bicara. Nah, kebanyakan itu sehingga kita tidak tersesat di dalam ya seperti ya sesat dalam hutan yang lebat enggak apa-apa. Ini kan sesat di semak-semak aja. Betul. Itu lebih parah dibanding sesat di hutan. Dan gimana misal tadi kan bilang dia harus mencari data, ya kan, yang sesuai dengan passion dia, dengan hobi dia. Kalau misal passion dia berbeda dengan peluang-peluang yang ada, nah itu kayak gimana? Kalau keinginan dia beda dengan peluang yang ada, betul. Sebetulnya nggak masalah, ya, sepanjang dia paham tentang itu secara komprehensif. Ya, nah itulah dibutuhkan jiwa inovasi. Ya, hal-hal baru. Tantangan itu harus dijawab dengan inovasi. Nah, masalahnya inovasi itu baru bisa kita lahirkan baik kalau kita punya referensi,
punya data. Setuju. Nah itu makanya tadi cari referensinya. Jangan hanya kita seperti kita aja tahu kayak jadi kalau kata dalam temporong. Iya ya. Nah, kalau saya mau cari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Ya, baru kita berbuat. Oke. Iya sih, setuju. Berarti kalau kita dah, menurut kami rangkum, kalau kita dah nemukan passion kita, kita cari passion kita tu apa peluang referensinya secara komprehensif. Kalau udah kita punya modal data-data itu kan, kita mau mengaksikan kita kan, passion kita, bakat-bakat kita itu kan jadi mudah. Sudah punya referensi, sudah punya data, sudah punya apa. Nah, tidak mungkin passion ini ke situ bisa sama ini ya, ruang dan peluangnya. Tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat kan. Setuju. Nah, situasi dan kondisi setempat ini ya, harus banyak referensi dalam tatanan masyarakat yang ini. Nah, kita harus kembangkan ini begini, ya. Nah, masyarakat yang ini harusnya begini, ya. Nah, sehingga kita perlu tahu karakteristik dari satu etnis, ya, karakteristik dari ini, karakteristik dari masyarakat yang lebih luas lagi, ya. Nah, sehingga contoh orang yang bergerak di bidang kuliner, ya, kuliner ini ya, dia hobi ini ya mau usaha bidang kuliner. Jadi kita lihat dulu ya, kuliner apa sih ya yang ini, yang unik yang mana, ya. Kemudian pasarnya gimana, kan? Nah, sehingga dia bisa ambil itu untuk usaha dia. Ya. Nah, kemudian ini ternyata banyak. Nah, bagaimana dia bisa berinovasi supaya itu punya daya tarik? Iya, biar beda. Yang warung kopi banyak. Betul. Kenapa hanya beberapa yang ramai? Kenapa misalnya warung kopi Asyang itu penuh aja? Padahal dia tak pakai baju ya. Betul. Itu daya tarik. Iya betul. Daya tarik. Keunikan. Ya. Hanya itu karakter. aja. Nah, saya rasa kopi yang pun sama, tapi cara meraciknya kan sama-sama kopi nih. Betul. Nah, Aming juga gitu. Nah, sehingga saya waktu itu tawarkan. Saya di situ ada galeri hasil hutan ya, yang di Pendopo itu ada galeri hasil hutan. Itu promosi untuk hasil-hasil hutan di Kalimantan Barat. Sepi. Gak ada orang minat. Itu apa sih galeri hasil hutan itu apa sih? Gak ada minat. Gak ada mau lihat madu di situ, keraton di situ, apa banyak lah ya. Gak ada. Nah, dia bilang ini nggak bisa. Jadi hutan Pendopo itu yang 2 hektar itu kita buat menarik untuk jadi jogging track. Nah, di situ kita tawarkan untuk ada warung kopi. Warung kopi yang suasana alam dan sebagainya kan. Nah, sehingga ramai. Jadi orang tahu itu di situ ada galeri hasil hutan. Sebenarnya tujuan kita itu untuk mensosialisasikan galeri hasil hutan, tapi Pemda dapat duit juga. Nah, Aming itu sewa 5 tahun itu 498 juta. Sewanya. Itu baru sewa lahannya aja. Nah, kita Pemda dapat untung apa? Galeri hasil hutan dikenal orang. Nah, kita udah promosi kan, udah beriklankan, sudah sering, tapi masih belum ini. Nah, begitu itu udah ramai. Nah, kejelian untuk membaca peluang, kejelian untuk melihat itu penting. Ya, tidak semua warung kopi. Ya, kopinya ya kalau saya lihat sih orang Pontianak ngopi dia tidak apa ya? Mungkin tidak tahu deh kopi itu campur jagung pun dia tak tahu, asal minum kopi aja. Betul. Nah, beda dengan orang Eropa. Dia minum kopi dia tanya, ini KPI-nya, kandungan KPI-nya berapa? Ya. Nah, makanya ada kopi merek tertentu. Dia ngembangkan kopi Liberica. Yang ditampil sekarang kan kopi Arabica, Robusta. KPI-nya itu 2 sampai 4. Apa ukurannya itu saya lupa. Nah, Liberica itu hanya 0,068. Nggak sampai 0,1. Itu tidak mempengaruhi asam lambung. Nah, itu kita promosikan di galeri hasil hutan.
Di situ tuh. Nah, ketika merek kopi ini anak muda nih yang bergerak bidang ini nih, dia pasar dia dikirim ke Spanyol, juara 1. Orang kita? Dikirim lagi ke Turki, juara 1 lagi dia di sana. Kenapa? Dia bisa mempromosikan memang ini kopi, tapi kandungan kafeinnya hanya 0,068. Kalau itu yang dari Kayong, yang dari Sambas itu hanya 0,086 sampai 88. Sangat rendah dibandingkan Arabica, Robusta itu 2 sampai 4. Nah, 2 sampai 4 dibanding 0,6. Dan itu enggak ngerubah rasa? Enggak. Cuman kandungan kafeinnya ya? Kafeinnya aja. Ya. Dan itu ditampilkan atau diperkenalkan lah di Galeri Hasil Hutan. Iya. Dan sekarang sudah di luar, orang-orang luar itu selalu kalau bukan orang Indonesia, orang luar tuh orang dari luar negeri ya. Dia kalau kemarin pameran di Bali misalnya. Oke. Itu yang mengkonsumsi 95% itu bule. Bule. Nah, orang kita cuma 5% aja konsumsi itu, dia enggak kopi. Kopi apa nih orang tak ada kan? Saya konsumsi kopi itu. Sampai sekarang? Ya, saya rasa enak. Enak. Rasa pun enak, kafein pun tidak kuat. Mempengaruhi lambung. Betul. Kawan-kawan, kalau dia mau rasa, itu boleh dikepo-kepo tuh. Kopi dengan kafein yang rendah. Ngopi ya, cuma ya pandai ngopi ya, tapi kopi itu setengah gelas dia tak tahu jagung. Itu harus dicari tahu. Jangan pandai ngopi ya, duduk-duduk, main-main. Tapi kopi yang seorang tak ada tahu. Kata tak penikmat kopi. Cara meracik kopi, semuanya itu ada dia tuh. Kalau misalnya dia meracik kopi, di gelas itu sudah dimasukkan sendok, gula sudah dimasukkan situ, sudah, kopinya pasti tak enak. Ya. Ya, kenapa? Karena sendoknya sudah mengurangi panas, gula dan mengurangi panas, sehingga kopinya tidak mudah larut, timbul nanti kan. Itu. Ya. Berarti itu salah satu sisi positif dari Gen Z lah. Boleh jadi pengopi, tapi Pak tahu cara meraciknya, tahu ini akibatnya ada, yang dikira enggak. Dengar tuh, udah. Ya. Pandai kalau ngopi. Misalnya kita disajikan kopi, kemudian kopinya tuh timbul. Iya. Timbul ya. Bisa airnya belum mendidih. Kalau tak percaya nanti balik nih, awak ambil kopi, di air yang hangat aja, kan dingin. Hangat kuku. Kau masuk itu aduk, tenggelam tak kopi? Enggak. Kok tu? Apa nama? Kalau kita ngopi pas itu kan ada tu atas tu apa taga? Ampasnya. Ampas Itu timbul kalau airnya tak panas. Kalau misalnya sendok dimasukkan di gelas, gula dimasukkan di gelas, kan mengurangi panas. Iya sih. Panas air, sehingga dah itu. Nah, kalau ini kan dia kalau di orang kopi kan dia paling nunggu endap, itu kan lama. Airnya udah dingin kan. Nah, kopi kalau udah dingin nggak bagus. Ya. Kalau es kopi? Apa? Es kopi? Kan ada es kopi tuh. Es kopi itu sebetulnya sedikit aja, segini aja. Gelasnya segini, tapi kopi segini. Ya. Susunya, kopinya tuh dikit aja cuma. Ini kau minum kopi, es kopi, tapi nggak tahu lihat itu. Es kopi susu. Iya, cuma sejari aja tuh nanti dikasih itu. Berarti kopi tak ada banyak. Kopi nggak banyak. Dan kalau saya boleh sebut merek ya? Boleh. Nah, 101 itu Librica. Nah, coba nanti minum kopi yang di botol, yang sudah dikemas botol kan dingin nanti ya, dingin ya. Oh, itu beda, rasanya beda sekali kalau orang udah mulai coba. Iya ya. Jadi mereka itu yang juara 1 di Spanyol, di Turki, di Bali. Ya, itu karena dia tahu data, karena dia tahu ini, dan dia tahu peluang. Nggak banyak saingan. Itu. Balik lagi, anak muda harus cari banyak referensi peluang, ya kan? Tadi tu Bapak ngomong banyakkan referensi biar tahu karakter orang. Di sini cara kita bersikap gini, sana cara kita bersikap beda lagi. Ya kalau kan? Referensi kita banyak, kita mudah untuk berinovasi. Nah, kalau kita bisa dan pandai berinovasi, berarti kita punya daya saing yang bagus. Nah,
kan itu. Iya. Tapi kalau anak-anak muda nih Pak, bicara inilah keresahan anak muda lah ya. Kadang kan anak muda ini kan sekarang nih lagi merebak trust isu mental health nih di Indonesia lah khususnya. Nah, itu tinggi. Tapi setahu saya di Kalbar tuh ketersediaan psikologi, psikiater untuk orang-orang yang terkena mental health ini, nah ini masih kurang. Nah itu kalau kita tadi itu tidak punya bekal kreativitas, ya, kemampuan menguasai data, kemampuan ini. Nah kita ketika bersaing kita mudah stres, ya, mudah kena mental. Tidak ada orang bisa menang dengan orang yang punya data, yang menguasai data, ya, yang kreatif, yang tidak menang. Karena kebanyakan generasi kita ini kan, ya bagaimana ya begitu bangun tidur, seperti udah ada duit di situ, kemudian udah ya baru usaha kecil udah mau jadi orang kaya. Yang itu saya nih ya. Jual koran. Saya pernah jadi calo tiket kapal lawit di Tanjung Priok itu 3 tahun. Subuh-subuh nih, saya udah pergi tuh ke pintu air. Pintu air itu tempat penjualan tiket pelni waktu itu. Kemudian pindah di Angkasa. Nah, saya beli. Biasa dapat 40 ya, 40 tiket. Nah, satu tiket itu 34.000, saya jual 45. Nah, yang calo-calo itu, kawan-kawan calo itu saya kasih 1.000 semua. Nah, setelah dapat tiket 40 itu saya pergi ke Tanjung Priok. Nanti ada kawan saya yang KP3 dengan KPLP. Dia masing-masing dapat 1.000 lagi. Sehingga saya bersihnya itu bisa dapat ya 8.000. Nah, kali 40 tiket misalnya kan udah 320.000. Nah, waktu itu makan ya. Satu kali makan lauk daging ayam itu 3.000 aja. Nah, kemudian balik Pontianak, saya bawa bawang putih ke Jakarta. Untuk dijual? Ya, di sini kan waktu itu dari Malaysia 2.000, di sana 9.000. Jauh. Cuma bagaimana bisa masukkan di kapal lawit itu tidak dirajia. Nah, simpan di dapur. Nanti bagian dapur kita kasih 100.000. Nah, kalau 200 kilo kan 1,4 tuh untungnya. Ya, 100.000 untuk kapal, 100.000 untuk kawan di KP3, 100.000 di KPLP. Saya kan masih dapat 1.100.000. Nah, sehingga balik S2 itu, balik ngambil S2, saya punya 64 kapling tanah, kemudian punya 2 rumah BTN. Dari itu aja. Dari hasil itu ya? Saya bisa, sebetulnya S2 saya bisa selesaikan 18 bulan. Tapi karena beasiswanya 30 bulan, ya ngapa kita mau selesaikan beasiswa lebih besar dari gaji. Betul juga. Selesaikan itu. Iya, dan bisa sambil nyambil kan? Sambil itu. Sehingga saya itu 3 tahun di Tanjung Priok. Ya. Dan itu kan bisa dibilang untuk menguatkan mental itu kan preventif lah, Pak. Kita bisa baca peluang. Iya, baca peluang, gengsi, referensi. Jangan gengsi aja. Mau apapun, makanya anak saya itu saya didik, nah kau nangani ini, kau nangani, kau mau ini gimana? Kita diskusi. Oh, kalau saya ngaku ini, kalau ini begini. Oke, silakan. Ya. Artinya hitungan dia itu sudah visible. Betul. Itu kan memang udah udah mencari data, peluang segala macam referensi, itu udah ada bekal. Sehingga ndak mudah stres, ndak mudah kena mental health, kena mental lah ibaratnya. Kata orang. Anak muda mau usaha. Itu kan Pak Tanuji karena dia gubernur, karena dia pejabat, karena ini itu anaknya tentu mudah modal. Enggak juga, saya gunakan modal bank. Nah, KUR ada. KUR itu bisa sampai 500 juta misalnya apa ya. Kredit usaha rakyat. Ya, kredit usaha rakyat itu bunganya 6%. 6% aja. Mana ada bank ngasih bunga 6%, KUR 6%. Dan itu sangat kompetitif kalau kita mau usaha. Nah, sekarang usaha bidang apa? Ada satu kawan saya anak muda ya. Dia itu sekarang itu dia hanya jalan dari satu tempat ke tempat lain ya. Dia buka itu cuci mobil. Sudah mau 5 lokasi dia punya. Dari satu. Sekarang udah 5. Cabang-cabang ya? Iya.
Dan rata-rata lahan itu dia udah beli. Nah dia berani, awalnya dia pusing juga, nggak ada modal. Yalah, Jadi pasti. saya bilang, kan ada KUR. Nah akhirnya ya proposalnya visible ya juga itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya informasi kita banyak, referensi kita banyak, nggak mudah tuh. Kita tentu bisa survive terus. Pasti. Banyak referensi, ya kan? Iya. Data. Nah itu modal lah buat kita ngapapun. Nggak ada yang bisa punya daya saing baik kalau dia tidak punya referensi yang banyak dan data yang benar. Oke. Data yang valid itu melahirkan perencanaan yang Matang. bagus, yang punya daya saing. Kalau datanya nggak baik, nggak bisa. Makanya saya terbiasa kerja semuanya data. Ya. Nah, kalau data kita tahu, kita paham semua, maka kita bisa menyusun program yang apa, langkah yang harus dilakukan apa, datanya ini, datanya Jelas. ini, datanya ini. Nah, setelah data itu karakteristik datanya kita harus tahu ini. Nah, kalau berkaitan dengan budaya itu apa, kalau kaitan dengan ini apa, ini apa, semuanya kita harus pahami secara komprehensif, baru kita mudah untuk orang mau melakukan apapun, mau ngomong apapun, kita bisa itu. Aman ya. Ya. Nah, balik lagi ke isu mental health tadi, Pak. Itu kan katakanlah memang mental kita, ketersediaan kita nyiapkan data, referensi segala macam itu kan bisa dibilang preventif lah. Tapi kan ini udah terjadi nih. Banyak anak-anak muda yang kena mental health, isu-isu kayak gitu. Nah, itu kan tapi ketersediaan psikiater, psikolog di Pontianak ini terhitung masih banyak, malah yang banyak psikolog itu dia tak punya pasien. Itu apa karena kurang sosialisasi kah? Bukan, ya, karena kadang orang masih tidak terbiasa menggunakan jasa psikolog, sehingga psikolog kadang dia tanya aja yang praktek paling senior aja yang ada di rumah sakit jiwa itu, kalau kita mau ngambil misalnya bebas narkoba dan sebagainya, surat bebas narkoba kan harus lihat itu mereka. Oke. Tapi kalau setahu kami lah ya, yang berdasarkan data yang kami baca tuh di ini itu masih sekitar 42 terpusat di seluruh Kalbar dan 27 orang itu cuma ada di Pontianak. Iya. Nah, itu psikolognya banyak. Itu hitungannya banyak kah? Kalau menurut saya banyak. Kenapa banyak? Pasiennya nggak ada. Gimana? Iya sih. Dia mau buka praktek tuh, sewa tempat, sewa apa, tapi tak ada pasien. Ya kan? Akhirnya numpuk lagi di mana? Di rumah sakit jiwa, di mana lagi kan? Kalaupun jangankan ini di Indonesia aja, paling kan psikolog terkenal kan hanya beberapa aja. Iya, setuju sih. Ya, beberapa. Memang kurang, banyak. Ponakan saya juga ada yang psikolog, tapi dia nggak praktek. Sekarang malah buat kue. Iya sih. Karena mau praktek apa? Mungkin ya satu hari nggak satu pun pasien nggak ada. Orang itu kadang kalau udah ya kita lebih mudahnya nyebut stres, misalnya baru mau ke psikolog, ya orang tuanya bawa. Tapi ketika anaknya misalnya tergantung pada hal-hal yang sebetulnya tidak membuat dia produktif, ya. Misalnya anak kecil yang sudah main game aja terus ya, ada pendidik sekolahnya ditinggal, itu kan perlu psikolog. Tapi orang tuanya belum mau. Nanti tunggu anaknya udah agak sedeng-sedeng baru dibawa psikolog. Berarti memang kami rasa berarti perlu sosialisasi nih Pak untuk orang-orang tua nih. Perlu sosialisasi. Nah, sebetulnya ikatan psikolog itu juga harus sosialisasi. Kapan orang itu butuh psikolog? Kapan? Jangan nunggu udah kira-kira udah susah nak ngobatnya baru pergi ke psikolog. Udah terpandang-pandang agak lain kan. Ngapa anak aku nih gini nih? Baru dibawa. Padahal sebelum-sebelum pun dia acuh tak acuh ya. Contoh misalnya kan banyak tuh anak-anak SMP kadang ngelem. Iya. Nah, ngelem ini harusnya diitukan ke psikolog. Bukan terapinya salah satunya.
pahami dulu kenapa dia sampai begitu. Kenapa? Oh, ikut-ikutan kawannya ya. Nah, kenapa kita psikolog kan kadang tanya lagi kan kawannya, oh ini terapinya itu begini gitu. Ya, berarti inilah Pak, karena sekolah itu kan keluarga yang paling dekat lah setelah keluarga inti ya. Dengan berarti perlu ya setiap sekolah itu dikasih psikolog gitu satu. Karena memang guru BP itu dibekali dengan ilmu itu. Dan ini kah apa nama? Komprehensif kah mereka tuh? Iya, dia dibekali itu guru BP, maka guru BP itu kan kadang memberikan advice untuk anak-anak yang gimana gitu ya. Sudah ada gejala-gejala apa gitu ya. Nah, itu ada gurunya. Dan guru itu pasti dibekali ilmu itu. Ya, dan setiap guru lebih bagus misalnya ya ada psikolog di sekolah-sekolah besar itu. Kalau sekolah-sekolah yang maju kan pasti ada. Ya sih. Dan penting sih memang tuh saya pikir karena apa nama kayak yang Bapak sampaikan tadi kan kayak menyiapkan referensi data-data itu kan menurut saya masih preventif tuh. Cuman ada banyak-banyak yang kejadian-kejadian gini kan perlu penanganan. Gitu kan. Jadi memang penting lah saya rasa untuk anak-anak muda sekarang ya. Karena memang isu-isu itu lagi naik. Mental health trust isu lah, kena apalah, kena mantan segala macam. Nah, itu kan parah lah. Kadang masih stres-stres gitu anak muda tuh. Bagaimana memanage masalah ya? Iya. Oke. Kalau hidup itu kan pasti ada masalah. Pasti. Kalau masalah itu di-manage dengan baik, tidak akan lahir stres. Ya. Nah, ya, setuju. Nah, itu aja. Berarti balik lagi ke kemampuan memanage diri sendiri lah ya. Yeah. Manage diri pribadi. Oke. Ini Pak, kalau dilihat dari ini kan Pak dah selesai dah nih kan menjabat sebagai gubernur. Kalau dilihat dari data BPS tuh pencapaian yang sangat mantap dari Bapak itu kan prestasi air minum, air bersih dan air layak minum. Nah, itu dari tahun 2021, 2022, 2023 itu meningkat sebanyak sekitar 2%. Nah, tapi akhir tahun 2023 kemarin terjadi krisis air bersih. Nah, itu di tiap-tiap daerah lah. Kalau kota mungkin oke ada PDAM. Nah, kalau daerah-daerah lain tuh masih ada krisis air bersih. Nah, itu ngapa tuh Pak? Naik, tiba-tiba di akhir turun begini, gitu. Akses untuk akses ke air bersih itu yang paling tinggi ya waktu itu ya Bengkayang. Oke. Bukan Pontianak. Oh. Nah, sehingga saya waktu wali kota itu saya kejar bagaimana Pontianak bisa itu. Nah, Pontianak itu tidak bisa waktu itu 100%, padahal kapasitasnya bisa. Oh. Dia 2.500 liter per detik itu cukup untuk sampai 800 jiwa. Nah, masalahnya yang di pinggir sungai itu kan udah terbiasa menggunakan air sungai. Oh, iya. Sehingga ada beberapa porsi. Nah, di Bengkayang itu sumber air bersih yang paling bagus itu Bengkayang, dan akses air bersih itu bagus Bengkayang walaupun bukan PDAM tapi air bersih. Nah, kita ini ya masalahnya lagi yang tidak dipahami orang. Kalau hujan air PDAM itu terintrusi air gambut. Oke. Nah, air gambut itu pH-nya cuma 2,5. Nah, untuk meningkatkan yang layak digunakan itu kan 7. Nah, untuk meningkatkan itu perlu bahan baku, kaporit, dan sebagainya, ya, tawas, dan sebagainya. Sehingga biaya produksinya mahal. Oke. Biaya produksi mahal, akibatnya masyarakat tertentu dia tidak mampu bayar PDAM. Kapasitas produksinya cukup, tapi ada masyarakat yang tidak mampu untuk bayar itu. Berarti itu terkendala biaya gitu? Terkendala kemampuan dia dalam membayar iuran tarif PDAM itu. Iya sih. Ya. Itu masalah di kota. Nah, daerah-daerah kebanyakan kurang perhatian. Nah, sehingga ya
air bersih itu, kapasitas air bersih itu seperti kejar-kejaran dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Miris juga kita, IPM kita itu urutan 28, 29 Indonesia dari 34 sampai 38 provinsi. Nah, kenapa? Putus sekolah masih tinggi, lamanya sekolah baru 7,5 tahun, ya, itu. Nah, yang ini gambaran prestasi provinsi itu tergantung kabupaten kota. Nah, kalau kabupaten kotanya tak perhatian, mau bilang apa kita? ya. Yang punya rakyat dia. Dan itu enggak ditegur gitu, Pak? Ya, mereka kan punya nama otonomi daerah. Ya. Punya itu sendiri. Emang Program sendiri. enggak bisa campur tangan gitu. Sekedar mengingatkan lah istilah. Sering. Malah jangankan provinsi, pusat juga mengingatkan. Makanya kadang begini begitu. Nah, tapi kan lihat lagi kapasitas dari pimpinan, kemampuannya, ya. Nah, itu sebenarnya paling alasan balik-balik kan ya tidak ada dana, tidak ada apa kan. Dana itu bagaimana kita memanage-nya aja. Manage. Ya. Sebenarnya perubahan-perubahan itu bisa kita lakukan. Ya mudah. Saya aja yang paling penting lagi itu kayak infrastruktur ya, jalan. Nah, jalan itu ketika awal jadi gubernur saya mendapatkan data hanya 4 yang kondisi mantap ya, jalan provinsi ya. Jalan itu ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Itu kondisi mantap hanya 49,9%. Tak sampai separohnya. Jadi kalau orang ribut wajar aja. Nah, dalam masa COVID, masa 5 tahun saya menjabat itu, saya bisa tingkatkan jadi terakhir saya menjabat itu 79, hampir 80. 30%. Nah, kalau sekarang misalnya ribut infrastruktur 20% masih inilah susah becek, ya memang itulah 20%. Bukan karena memang duitnya tidak ada. Tidak cukup. Karena satu kilometer itu bisa 9 miliar. Nah, kalau yang harus ditangani 750 kilometer kali 9 kan itu bisa ya 6 sampai 7 triliun. Oh, 1 kilo 9 M ya? 9 miliar. Itu bisa 7 T. Nah, APBD aja cuma 7 triliun, tak sampai 7 triliun. Itu butuh, ya kalau 1 tahun hanya bisa belanja 700 miliar untuk jalan, ya bisa berapa lama? Nanti kalau saya bilang 10 tahun, dikira orang saya kampanye untuk gubernur supaya 10 tahun. Iya sih. Berarti kalau naik gubernur nanti sektor mana lah yang nak Bapak betul? Infrastruktur. Karena tetap infrastruktur ya? Infrastruktur nanti jalan, dia pemicu pertumbuhan ekonomi. Iya, setuju. Nah, kemudian SDM harus disiapkan, pendidikan. Dan harus sejalan lah Pak ya? Pendidikan SDM itu jangan sampai ada anak, saya bilang begini, orang Kalbar itu minimal tamat SMA. Minimal. Ya. Nah, kalau sekarang rata-rata itu baru ya 7,5 di kelas 2 SMP. Berarti memang infrastruktur jalan, pendidikan, SDM kesehatan. pun jalan. Kalau kesehatan kita sudah alhamdulillah ya, sudah bagus, ini udah bagus ya. Ya pelan-pelan lah, tapi bisa. Kalau banjir, Pak? Banjir itu kalau saya sudah sering ngomong nih, Kalbar ini banjir setiap hujan, tidak musim hujan pun akan banjir. Resapan. Kenapa? Bukan masalah resapan. Itu muara Sungai Kapuas tak pernah dikeruk oleh Kementerian Perhubungan, itu aja. Masalahnya cuma itu. Apa susah-susah, tapi kalau dia nggak mau kewenangan kepada dia kita mau bilang apa? Waktu masih bisa dikeruk. Zaman yang ngeruk itu Pelindo, ada lagi kemudian pindah ke Rukindo ya. Itu muara sungai sana di Yukat tuh. Kalau air surut terendah, itu masih bisa 7,5 meter dalamnya. Nah, sekarang air surut terendah tuh dalam itu cuma 4,5 meter, kapal tak bisa masuk. Nah, kalau pendangkalan udah 3 meter, air kemana? Di darat. Nah, tambah lagi Sungai Kapuas itu 1.143 kilo ya panjangnya. Kelandaiannya, curamannya itu cuma 38 meter. Beda dengan sungai-sungai di Jawa sana, curam betul. Sehingga harus kuatkan endapan lama.
Betul. Nah kalau ini kan 1.143 kilo. Kemudian kecuramannya 38 meter. Kan arusnya tidak kuat. Nah, tambah lagi hutan udah nggak ada untuk ngikat air kan. Ini udah nggak ada. Akhirnya kan ya sedimentasi semakin cepat. Iya. Nah itu masalahnya. Berarti masalah itu cuma di pengerokan dulu. Pengerokan. Kalau dikeruk itu rutin, saya kalau banjir paling ya satu hari pun tak sampai. Ini kan berbulan-bulan sampai presiden pun harus datang. Macam mana ngurus itu? Saya bukan orang teknik, tapi ya itulah dia. Ya, kalau air misalnya, kalau sungai tempat tampungan air sudah dangkal 3 meter. Iya. Ya, berarti daya tampungnya kan makin kurang. Kecil kan, ke lautnya kan lama kan. Nah itu akibatnya air lama turun. Iya. Berarti kalau Bapak naik lagi jadi gubernur, itu tuh masih mau ditodong tuh, masih mau ditagih. Masalahnya ini urusan Kementerian Perhubungan. Nah, Menteri Perhubungan cuma suka buat lapangan terbang, dia tak suka ngeruk sungai. Tak suka ngeruk air. Nah, kalau kita PBD kita tu cuma untuk ngeruk parit ya. Tak cukup ngeruk sungai. Iya sih. Itu masalahnya. Jadi Menteri Perhubungan sekarang ini cuma suka buat lapangan terbang. Biar tak ada pesawat di situ. Biar tak ada penumpang di situ. Tapi ngeruk tak ada. Itulah dia akar itu sebenarnya ya. Ngeruk tu ya. Tanya tu. Banjir tu. 10 tahun dah Sungai Kapuas tu tak pernah dikeruk. Pasti banjir. Sebentar lagi banjir lagi. Baru ribut ya begini begitu. Mulailah karena tanam sawit lah. Bukan nanam sawit. Memang dah pernah dikeruk. Iya. Okey. Aku cari yang pintar-pintar je nanti yang bisa ngeruk parit sungai. Betul, setuju Pak, setuju. Kalau jadi itulah memang biar berkurang lah sedikit banjir. Biar terrealisasikan lah. Ya. Nah, kalau ini Pak, sebentar lagi kan IKN nih. Isu IKN kan di Kalimantan, masih di Kalimantan nggak kan? Ya. Nah, itu Kalbar tuh kena sih dampak menurut Bapak? Dan pasti. Tapi pasti lama kan? Yang paling enggak lama. Udah lama? Enggak lah. Sekarang ini jalan itu jalan ya Trans Kalimantan kan sudah. Kita mau dari sini lewat darat ke Balikpapan dah bisa. Walaupun 40 jam, tapi kan udah bisa. Iya. Nanti ada kereta lagi, kemudian penerbangan lagi. Yang paling dekat itu kan nanti Kapuas Hulu. Iya. Ujung ya. Kapuas Hulu aja yang paling dekat ya. Nah, kita harus bisa menjawab itu. Pertama, satu pulau. Kedua, di Kalimantan ini penduduk yang paling ramai kita. Kalbar ya? Kalbar paling ramai. Kan itu. Oke. Dampaknya sangat bagus. Saya sebetulnya ya benar itu. Setuju ya? Ya, setuju. Bagi orang Kalimantan ya. Kalau ada orang Kalimantan tidak setuju IKN itu salah. Ya. Sebenarnya itu bagus. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita siapkan adalah SDM kita sendiri. Baik lagi. Nah, SDM. Kalbar ini harus siapkan SDM-nya sehingga ya kalau SDM-nya bagus kan bisa aja industrinya tidak di sana, tidak di IKN tapi di Kalbar misalnya kan dekat. Kita paling strategis. Ya. Kemana-mana dekat. Pelabuhan Kijing mana nak jadi? Iya. Ya kan? Nah, sebetulnya kalau Pelabuhan Kijing itu dikelola dengan baik ya. Kijing itu apa ya? Orang dari ini lebih mudah, lebih bagus ekspor langsung dari Kijing ke mana gitu. Tidak dari selama ini kan lewat Singapura semua. Iya. Dari Singapura. Sebenarnya kalau Kijing ke Asia Timur lainnya lebih dekat. Nggak perlu ke Singapura. Betul. Selama ini kan Singapura terus masa teman begitu kita buat pelabuhan. Tapi pelabuhan Kijing itu ya sudah diresmikan. Tapi saya dengar, kalau nggak salah saya krennya pun belum ada. Baru kren dinamis, kren statisnya tak ada tuh. Yeah. Masa pelabuhan internasional krennya tak ada. Masih kurang lah ya. Bongkar muat kan jadi lambat. Betul. Nah harus pelabuhan internasional itu dwelling time-nya cuma berapa gitu ya, ini berapa kan. Oke. Berarti kalau misalnya naik periode ini nih, peluang yang nak Bapak ambil untuk memanfaatkan adanya IKN nih untuk Kalbar tu
Di mana? Kita jangan lihat peluang di sana. Kita mempersiapkan Kalbar ya untuk menjadi penyangga. Ya, itu penyangga. Banyak yang bisa dibuat. Misalnya kawasan-kawasan industri ya harus itu. Ya kayak apa ya, Tangerang jadi penyangga Jakarta kan. Nah, Banten kan industri banyak sekali di sana. Industri kan, tidak di Jakarta kan, tapi di Bekasi. Banten, di mana. Karena kita sudah punya pelabuhan internasional dan sebagainya bisa. Apalagi sawit itu CPO itu produksi kita bisa urutan 2 atau 3 terbanyak Indonesia. Nah, ikutannya harus ada, hilirisasinya harus jelas ya. Betul. Nah, kemudian peluangnya banyak. Peluang itu banyak. Nah, kenapa misalnya anak-anak muda itu tidak balik ke daerahnya ngelola badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, BUMDes dia misalnya dengan kan Kementerian Koperasi itu bagaimana bisa membuat minyak makan lah kita orang ya, minyak goreng ya, itu dengan alat sederhana. Alat sederhana aja tuh bisa nggak mahal, kelola untuk konsumsi di sini, Kalbar, terus sekitarnya. Nah, menggunakan apa? Oh, sawit kan perusahaan besar enggak. Sebagian besar produksi sawit itu sawit rakyat. Nah, kita ambil dari situ sehingga rakyat ya sawit mereka itu harga tidak dipermainkan oleh perusahaan besar. Ini kan dijual dengan perusahaan besar. Nah, harga bisa itu karena tidak ada saingan. Nah, coba misalnya ada BUMDes, ada koperasi, ada apa gitu kan. Nah, itu bisa. Banyak peluang yang bisa dibuat. Nah, misalnya gini lagi, peternakan. Peternakan peluangnya besar. Saya misalnya korban sapi ya. Saya misalnya udah dia pesan 4. Ya. Nah, setelah pemotong sapi itu dia tawarkan lagi, Pak, tahun depan tahun depan 4. Nah, dia melakukan penggemukan sapi limusin. Bisa sampai 900 kilo. Bahkan sapi bantuan Presiden itu kan beli di sini. Bisa 1,3 ton, 1,3 ton beratnya ya, 1,2, kadang nggak bisa 1,1. Nah, biasanya saya itu kalau ini 900 kilo. Nah, dia beli itu kan artinya begini, bisa, ya. Orang kita bisa di sini untuk penggemukan sapi limusin, peternakan itu bisa, tapi kan nggak ada yang berani coba. Sikit yang berani nyoba peluang. Ya kan? Dan sebelum kita mengeksekusi peluang, balik lagi ke kata Bapak tadi, gimana kita punya referensi data-data. Ya kan? Referensi. Makanya kalau orang yang menguasai referensi, nggak menguasai data, banyak informasi tentang itu ya, dia mudah untuk berinovasi. Betul. Mana ada daya saing bisa kita ciptakan dengan baik kalau kita tidak punya data yang baik.